Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Hafiz Darmawan yang akan mengajar kalian tentang mata pelajaran dasar K3 listrik. Sebelumnya mungkin kita absen dulu kali ya untuk perkenalan. Pertama ada Putri Narisa. Hadir Pak. Muhammad Nabi Yusufullah. Hadir Pak. Muhammad Kenan Rizky. Hadir Pak. Afan Giri Farukai. Hadir Pak. Muhammad Ridwan. Hadir Pak. Malikul Fauzi. Hadir. Nah baik, kita lanjut ke materinya ya. Nah, dasar K3 kelistrikan. Nah, dari kalian tuh ada yang tahu nggak sih apa itu K3 kelistrikan sebelumnya? Atau mungkin ada yang pernah search apa itu K3 atau pernah melihat dari internet? Tahu dari kalian? Jangan keseru Pak. Praktek nanti. Itu juga. Nah, untuk itu pernah nggak sih kalian itu kesetrum listrik gitu? Dan kenapa bisa kesetrum gitu? Ada yang pernah? Pernah? Air Pak, air. Nah, ya betul. Kenapa sih kita bisa kesetrum? Karena di tubuh kita itu ada yang namanya organ, itu kayak darah, tulang, saraf, itu menghasilkan energi listrik. Nah, kenapa sih kita harus mengetahui K3 kelistrikan itu? Nah, itu untuk mengatasi tercegah dari sengatan listrik. Kalau misalkan nih kita udah tahu nih K3 listrik itu berbalas apa. Nah, tujuannya itu adalah kita untuk mengetahui bahwasanya K3 itu untuk mencegah sengatan listrik. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dasar kelistrikan. Lalu yang kedua ada peserta didik dapat mengidentifikasi tujuan K3. Lalu ketiga ada peserta didik menjelaskan pentingnya K3 kelistrikan di industri dan bengkel. Nah, bisa dilihat ya apa itu K3 listrik. Ini ada yang bisa tahu? Yang lebih spesifiknya K3 listrik itu apa sih? Di dalam di bengkel atau di industri mungkin ada yang tahu, bisa ditunjuk tangan. Mungkin belum ada ya. Nah, K3 listrik itu menurut filosofi lembaga negara, K3 adalah upaya untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani tenaga kerja setiap hasil karya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Lalu ada menurut keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja, K3 adalah ilmu dan penerapannya untuk mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran peledak, dan pemecahan lingkungan, pencemaran lingkungan. Nah, lalu ketika ada menurut Oxford tahun 2007, K3 adalah semua kondisi dan faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerja, serta pihak lain di tempat kerja. Nah, jadi K3 itu adalah sebuah kayak seperti SOP ya, peraturan di perusahaan itu untuk mencegah terjadinya bencana-bencana bahaya seperti sengatan listrik. Nah, di sini juga ada dasar hukumnya, yaitu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu pasal 2 ayat 1 tentang ruang lingkup, yaitu setiap tempat di mana listrik dibangkitkan, ditransmisikan, dibagikan, disalurkan, dan digunakan. Lalu yang kedua ada pasal 3 ayat 1, yaitu dengan peraturan perundangan yang ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah terkena aliran listrik. Jadi kita K3 ini juga bukan sembarang yang ada gitu, tapi ada hukumnya. Penjelasan tentang hukumnya. Mungkin ada yang bisa tahu nggak sih kenapa kita harus belajar atau mengetahui K3 itu? Mungkin ada yang tahu dari teman-teman? Supaya kalau kita lagi megang listrik aman Pak. Megang listrik maksudnya gimana tuh? Ya, kita lagi ngerakai, kan kita kelistrikan, kita lagi ngerakai itu udah lebih aman. Ya benar sekali ya. Ada ini juga. Nah, di sini ada tujuan penerapan K3 listrik, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja,
tujuan dari K3 itu sendiri adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit dikarenakan pekerjaan. Kayak misalkan keteledoran saat bekerja di lapangan, kayak misalkan nggak pakai APD gitu. Nah itu tuh mencegah dari kesengatan listrik. Nah selain itu K3 juga berfungsi untuk melindungi semua sumber produksi agar dapat digunakan secara efektif. Ya, bisa dipahami ya. Nah, adapun tujuan utama penerapan K3 itu sendiri, yaitu yang pertama perlindungan tenaga kerja, yaitu mencegah cedera akibat serangan listrik, luka bakar atau kecelakaan kerja lainnya. Nah, jadi tujuannya kita menerapkan K3 itu adalah untuk melindungi kita sendiri, diri sendiri, dan hal-hal itu yaitu dari kesengatan listrik atau kebakaran atau dan bahaya-bahaya pekerja lainnya. Lalu yang kedua ada perlindungan peralatan dan instalasi. Nah, seperti yang dijelasin tadi ya, bahwasanya kalau kita menerapkan K3 itu mengurangi kerusakan akibat gangguan listrik seperti arus lebih atau hubung singkat. Selanjutnya ada menjamin komunitas operasi, yaitu sistem listrik yang aman akan mengurangi downtime industri. Lalu yang selanjutnya ada meningkatkan efisiensi kerja. Dengan penerapan K3 ini, lingkungan kerja yang aman menjadi meningkatkan produktivitas. Mungkin sampai sini ada yang ingin mau ditanyakan nggak dari penerapan K3 itu sendiri? Dari teman-teman mungkin? Belum ada ya? Nah, bisa juga ya di sini kita bahas bahwasanya tujuan penerapan itu penerapan K3 itu ada dampak langsung dan dampak jangka panjangnya. Yaitu yang pertama tadi peningkatan ketenagakerjaan, yaitu dampak langsungnya itu mengurangi cedera. Nah, dampak panjangnya apa? Dampak panjangnya itu meningkatkan kesejahteraan, jadi semua itu sejahtera, tidak ada yang itulah. Lalu yang kedua ada perlindungan peralatan, yaitu dampak langsung itu mengurangi kerusakan ketika kita menerapkan K3 yang dimana tuh kayak ngecek dari kabel-kabel dari instalasinya itu akan mengurangi kecelakaan. Nah, dampak jangka panjangnya itu adalah dengan efisiensi biaya, jadi biaya yang dikeluarkan itu sedikit tidak lebih berlebih. Sebentar lagi, Pak. Selanjutnya ada komunitas operasi, yaitu dampak langsungnya itu adalah mengurangi downtime, dan dampak panjangnya itu adalah produksi menjadi stabil. Lalu yang terakhir ada efisiensi kerja, yaitu produktivitas yang menjadi naik, dan dampak panjangnya adalah meningkatkan profit di perusahaan itu sendiri. Nah, di sini ada prinsip dasar K3 kelistrikan. Nah, jika kita melakukan sebuah kegiatan atau melakukan wiring, intinya penerapan prinsip dasar K3 itu adalah safety first atau keamanan diri sendiri itu yang paling utama. Tidak ada pekerjaan yang terlalu berdampak sehingga harus mengakibatkan keselamatan. Nah, yang kedua ada zero accident, adalah filosofi bahwa semua kecelakaan dapat dicegah melalui sistem yang baik. Nah, ini bukan berarti zero accident tidak pernah ada kecelakaan ya, tetapi setiap kecelakaan dianggap sebagai sistem yang gagal. Nah, di sini juga ada perilaku 5S seperti yang ditampilkan di PPT. Bahwasanya 5S itu adalah yang pertama adalah seri atau ringkas. Kayak misalkan di bengkel nih kalian istilahnya membereskan barang-barang yang tidak diperlukan di tempat bekerja. Lalu yang ketiga ada seton, lalu yang keempat ada sensor, selanjutnya ada sekretsu atau rawat, dan yang terakhir adalah sensuke atau rajin. Oke, nah di sini saya akan ada tugas buat kalian minggu depan, bisa dicatat ya untuk tugas diskusi kelompok.
lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan tujuannya kita untuk belajar yang K3 itu untuk bagaimana sih supaya kita tuh tercegah dari sengatan listrik seperti itu. Oke, apa ada yang ingin ditanyakan selain ini? Cukup ya? Cukup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.